Halo guys, kembali lagi bersama saya Hakim sebagai host pada podcast kali ini dengan tema PHBS di tempat wisata. Nah, di sini saya bersama teman-teman saya. Nah, oke. Di sini ada Stevi, ada Syahrini, ada Citra, dan Serina. Nah, oke. Sekarang kita langsung saja pada intinya. Di mana di sini kita akan sharing-sharing mengenai PHBS di tempat wisata. Nah, baik, saya akan memberikan beberapa pertanyaan sama kalian berempat. Nah, apa kalian siap? Oke. Pertanyaan pertama nih. Menurut kalian apa opini tentang pentingnya PHBS di tatanan tempat wisata? Oke, kalau dari saya sendiri untuk penerapan PHBS di tempat umum khususnya di tempat wisata itu sangat penting ya, karena kita harus menjaga kebersihan, kenyamanan dari pengunjung yang datang. Jadi seperti itu sih, jadi sangat penting. Nah, kalau dari saya sendiri juga PHBS itu kan penting. Kan PHBS itu kan perilaku hidup bersih dan sehat. Nah, kalau misalnya kita menerapkan dari diri kita sendiri di tempat wisata itu juga bisa membuat pengunjung lain itu juga nyaman di tempat wisata tersebut. Selain itu juga guys, PHBS itu juga berkontribusi dalam pencegahan penyakit dimanapun. Nah, seperti kalian sudah ketahui bahwa tempat wisata itu kan banyak orang, jadi sangat rentan terkena penyakit, yang apalagi yang namanya penyakit menular. Seperti itu. Jadi seperti PHBS itu sangat penting untuk diterapkan di tempat wisata menurut saya. Oke. Kemudian ada pertanyaan kedua ini. Menurut kalian apa fakta terkait tentang penerapan PHBS di tempat wisata? Oke, kemarin kan hampir seluruh negara merasakan akibat dari pandemi COVID-19. Yang pastinya dalam kasus ini kita harus betapa pentingnya kita harus meningkatkan dalam kesadaran kita untuk menjaga atau menjadikan dalam kehidupan kita itu pentingnya PHBS. Tetapi terkadang masyarakat saat ini karena sudah tidak ada lagi kasus dari COVID-19 sendiri, masih mulai kembali dalam fase yang kemarin yang menyepelekan akan kebersihan atau hidup sehat dan lain sebagainya, seperti itu. Nah, kalau faktanya sendiri ya di tempat wisata khususnya di daerah saya itu beberapa memang ada yang menerapkan namanya PHBS, namun ada juga dari fasilitasnya sendiri itu tidak memadai. Jadi faktanya banyak orang yang ingin menerapkan PHBS namun fasilitasnya itu tidak difasilitasi oleh tempat wisata tersebut. Baik, faktanya sekarang banyak tempat wisata yang menerapkan PHBS Syahrini dengan baik dan cenderung baik, mendapatkan ulasan positif juga dari masyarakat sekitar, sehingga dampaknya langsung pada citra destinasi tempat wisatanya gitu. Jadi banyak sudah sekarang destinasi wisata yang menyediakan PHBS kayak mencuci tangan, tempat cuci tangan, sanitasi yang memadai gitu. Iya, betul, banyak sekali fakta-fakta ya. Karena mungkin fasilitas tempat wisata tersebut itu kurang memadai. Jadi banyak wisata yang belum menerapkan PHBS itu sendiri.
Jadi mungkin tempat wisatanya perlu menyediakan fasilitas-fasilitas seperti penyediaan tempat cuci tangan, tempat sampah, WC yang bersih. Mungkin Kemudian ada pertanyaan yang ketiga nih. Misalkan ada kendala di dalam penerapan PHBS di tempat wisata. Nah, contohnya itu di daerah kalian. Ya apa sudut pandang dari kalian ini? Oke, kalau dari saya itu masih kurang akan kesadaran masyarakat di tempat wisata ya. Misalkan di wisata di tempat permandian seperti kolam berenang begitu. Nah, walaupun itu tempat permandian atau kolam berenang itu kan di dalamnya pasti banyak jajanan-jajanan yang pastinya juga kita harus mencuci tangan seperti itu. Padahal di sana sudah tersedia fasilitas untuk mereka. Tetapi kembali lagi ke masyarakat yang kurang akan kesadaran untuk menjaga kebersihan seperti itu. Nah, kalau dari kendala, kan kita sudah tahu sendiri kan ada tempat permandian yang lumayan besar lah di Kota Palu. Kalau dari fasilitas sendiri, kendala dari fasilitas itu tempat cuci tangan yang kurang strategis, di mana tempat-tempat itu tidak ditempatkan di mana seharusnya. Terus kamar mandi yang mungkin masih kurang lah menurut saya. Kalau itu dari fasilitas kendalanya. Baik, ya salah satunya itu pendanaan terbatas ya kalau menurut saya untuk wisata yang kurang populer atau anggarannya yang menyediakan fasilitas PHBS seperti PHBS begitu. Nah, selain itu kayaknya pengawasan juga penting gak sih? Ya, penting sekali. Jadi pengawasan juga itu salah satu penting bagi tempat-tempat wisata, apalagi yang disebut dengan Stevie tadi permandian ya. Pengawasan sangat penting, apalagi misal seseorang yang tidak bisa berenang, itu harus diawasi karena takut tenggelam menyebabkan bahaya bagi orang. Mungkin itu menurut saya. Oke, kemudian masuk ke pertanyaan yang terakhir nih. Kalau dari kalian, apa solusi yang ditawarkan untuk mengoptimalkan PHBS di tempat wisata? Oke, kalau dari saya itu edukasi mengenai kesadaran sama masyarakat melalui seperti sosial media, itu dari Instagram bisa, Facebook bisa, kemudian aplikasi X bisa, TikTok bisa, seperti itu. Bahkan spanduk-spanduk atau poster-poster bisa, dan itu saya rasa cukup untuk menyadari masyarakat. Tapi kembali lagi ya kepada diri kita sendiri atau masyarakat, bagaimana dia menanggapi dari apa yang kita berikan, seperti itu. Nah, tadi kan saya menjelaskan terkait kendalanya. Nah, kalau misalnya untuk dari saya sendiri memberikan solusi yang akan saya berikan ialah pembuatan tempat cuci tangan tadi yang lebih strategis tempatnya. Terus pengadaan kamar mandi yang cukup untuk memadai ke beberapa pengunjung, karena yang kita tahu sendiri kan tempat permandian pasti orang butuh sekali yang namanya kamar mandi. Nah, jadi menurut saya pengadaan fasilitasnya lagi yang perlu diperbanyak seperti itu. Baik, kalau saya sih solusinya itu insentif tahu enggak, atau sanksi untuk orang yang memberikan atau menjaga membuat tiket-tiket untuk di kamar mandi itu dihilangkan saja kalau menurut saya ya, karena ini kan tempat wisata, kayak tidak bagus untuk adanya bayar, kayak harus
kalau ke kamar mandi itu harus bayar. Kayaknya itu harus dihilangkan sih menurut saya. Nah, selain itu teknologi seperti apa ya namanya kalau orang mau melapor seperti itu. Nah, biasanya kalau tempat wisata kan seharusnya harus disediakan seperti itu. Karena mungkin yang dibilang tadi sehari ini nanti siapa tahu ada kendala seperti yang pembersih tangan tadi, bilang mungkin airnya tidak mengalir, kan bisa langsung ditelepon tanpa harus pergi lagi ke petugasnya untuk melapor. Nah, betul sekali kan. Jadi mungkin menurut saya itu solusi yang terbaik sih salah satunya. Oke, itu dia tadi sharing session bersama teman-teman kelompok 4. Ya, adapun kesimpulan yang bisa kita ambil adalah bahwa penerapan PHBS atau perilaku hidup bersih dan sehat berdampak sangat penting untuk diri kita dan orang di sekitar kita. Dan penerapan PHBS sangat penting untuk mencegah penyakit menular di tempat wisata. Pengadaan fasilitas dan kesadaran masyarakat penting untuk penerapan ini. Sekian podcast kami. Saya Hakim pamit undur diri. Singkat saja. Ayo terapkan PHBS.